Di saat Bapak Ibu menghadapi masalah apapun, maka ketahuilah masalah itu sebenarnya adalah teguran dari Allah tentang adanya masalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan teguran melalui makhluknya. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya tahu saya punya dosa kepada Tuhan saya di saat saya lihat perubahan sikap pasangan saya. Di saat ada perubahan di tunggangan saya dan di saat ada tikus di rumah saya. Mereka saking pekanya karena kalau tidak masalah sama Allah harusnya janji Allah benar dong. Orang yang beriman beramal soleh tidak akan ada gangguan. Berarti kalau ada gangguan ada masalah nih. Dan masalahnya sebenarnya bukan pada pasangan kita. Bukan masalah pada tunggangan kita. Bukan masalah pada tikus yang di rumah kita. Tapi ada masalah dengan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama salaf, kalau mereka jalan satu tempat lalu kecium bau busuk saja, mereka langsung istighfar. Langsung introspeksi diri. Karena Allah bisa buat bau busuk itu tidak sampai kepada dia. Tapi Allah sampaikan sebagai peringatan agar dia tahu dia punya salah. Allahu Rabbi wal-Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang semua nikmat tersempurnakan dengan izinnya. Kita tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata apa kecuali bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk kita bisa melaksanakan ibadah umrah ini dan juga menikmati ibadah di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Dan insya Allah hari ini di sore hari selepas asar salah satu program kita yaitu taklim di kota Mekah yang sempat kami janjikan, sifatnya tentatif karena memang melihat kondisi dan keadaan. Di Mekah ini memang butuh izin khusus kalau ingin pengajian. Dan pada kesempatan ini juga sebelum kita mulai melanjutkan bahasan kita, lanjutan dari judul kemarin di Madinah, janji Allah pasti, dan kita sedang mentadabburi surah Ar-Rum, surah nomor 30 dalam Al-Quran, tentang Romawi judulnya ya. Kita mulai dari ayat 6 sampai ayat 60. Cuma memang kemarin kita baru menyelesaikan dari 6 sampai 19. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan mulai sore ini di ayat ke-20-nya. Baik, kita masuk ke ta'lim kita, melanjutkan judul kita, ini episode kedua tentang masalah janji Allah itu pasti. Ya. Dan kita sudah jelaskan waktu di Madinah, landasan bahasan kita adalah surah Ar-Rum ayat 6 dan ayat 60-nya. Ya, ayat 6-nya bisa dibuka aplikasi di Al-Quran di handphonenya. Saya ingatkan kembali, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'adallah la yukhlifullahu wa'ada walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Janji Allah itu benar. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Contoh misalnya janji Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman, beramal soleh akan diberikan ketentraman hidup, diberikan rezeki, di dunia mereka bahagia, di akhirat mereka bahagia. Dan ulama bertolak ukur dari pernyataan seperti ini, kalau ada orang mukmin yang masih merasakan kesengsaraan dan bermasalah, berarti ada dosa. Karena dosa inilah yang menjadi penyebab datangnya kesengsaraan. Jadi bukan karena dia beriman dan beramal soleh. Ya. Tapi orang beriman dan beramal soleh, janjinya Allah pasti benar, mereka akan bahagia. Ya, ini jelas. Kemudian begitu juga orang-orang yang membangkang, orang yang melakukan kemaksiatan, ini tidak luput dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang Allah kasihani karena dia bertobat kepada Allah dengan tulus, Allah selamatkan dari hukuman. Tapi umumnya akan datang hukuman. Ya. Dan Allah berikan kesadaran kepada hamba-hambanya tentang kesalahan yang dia lakukan. Biasanya kita menyadari, oh saya salah ini nih. Ya, setelah sekian lama berlalu waktu, misalnya kita sakit, gangguan orang, ada saja masalah sedih dan seterusnya. Ini Allah SWT berikan sinyal-sinyalnya agar kita menangkap, oh ternyata karena ini permasalahannya. Ya, sangat baik kalau orang menjadikan itu sebagai bahan introspeksi dirinya. Jadi janji Allah pasti benar. Dan di ayat 60-nya, di ayat terakhir daripada surah ini, Allah mengatakan, ya, fasbir inna wa'dallahi haqq, maka bersabarlah kamu, dan sabar dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kayak kita sholat, duduk majelis ilmu seperti ini, ya, sholat malam misalnya, sholat 5 waktu di masjid, tutup aurat, mencari pendapatan halal, terus saja kita mengontrol diri kita supaya di rel syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini butuh kesabaran. Itu sabar pertama. Sabar yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk berbuat dosa. Siapa yang tidak punya peluang berdosa untuk berzina,
untuk menipu, untuk membunuh, untuk apalah, memukul dan seterusnya. Semua orang punya peluang untuk itu. Tapi pada saat datang kesempatan itu kita bersabar. Artinya tidak mengikuti ya perbuatan buruk tersebut. Dan yang ketiga, sabar akan ujian harian, sakit, gangguan orang dan seterusnya. Ini kita bersabar dengan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ya itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Itu sabar. Jadi misalnya kita tidur malam hari sehat, tapi pagi harinya bangun sakit. Maka berarti ujian Allah sudah datang. Tugas kita sabar. Apa itu sabar? Kita menerima dulu itu sebagai keputusan dari Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar untuk berobat. Ya, itu namanya bersabar. Nah ini Allah mengatakan di ayat 60-nya. Saya sengaja hubungkan dulu ayat 6 sama ayat 60 karena memang ini judul kita. Janji Allah pasti. Landasan judul ini adalah dua ayat ini. Di ayat 60 saya ulangi. Fasbir inna wa'dallahi haq. Maka bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak yakin tentang kebenaran ayat-ayat Allah, janji-janji Allah tentang surga, tentang neraka, ya, itu menggelisahkan kamu atau membuat kamu meninggalkan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang melanjutkan tadabbur ayat kita. Kita akan masuk ke ayat 20 setelah kemarin di Madinah kita sudah menyelesaikan sampai ayat 19, ya. Ayat 20 ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, memperkenalkan dirinya dan juga menunjukkan tentang kemahabesarannya. Alhamdulillah kita berada di kamar hotel ini, Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas sekali. Ya, kalau orang duduk melihat gunung, langit, awan, turunnya hujan dari langit, ini sangat konyol kalau ada orang mengatakan ini tidak ada yang mengaturnya. Ya, tidak ada Tuhannya, tidak ada pemiliknya. Pergantian siang malam, ya, kita kemarin tawaf, kita sa'i, kita lihat ada yang orang Melayu, ada yang orang Arab, ada yang orang hitam dari Afrika, ada orang bule. Semua itu tidak mungkin tidak ada yang mengatur dan menciptakannya. Bahkan di dalam diri kita sendiri, sebagaimana kita jelaskan ya pada beberapa ayat yang lalu, pada di bahasan Madinah, di diri kita sendiri, ya, di mata kita untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup misalnya dan membedakan bau wangi, bau busuk. Lidah kita bisa bedain manis, asin, asam, ya, seketika bibir mengucap, lidah mengecap, kemudian tangan menjamah, kaki melangkah. Semua fungsi anggota tubuh ini yang luar biasa. Ini menunjukkan pasti ada yang mengaturnya. Dan kita subhanallah saking lemahnya manusia nggak bisa mengalih fungsikan. Misalnya ada orang yang mau makan melalui kupingnya, nggak mungkin. Memang harus mulutnya. Berarti kan ada yang mengatur sistem itu. Kita sendiri nggak bisa mengalihkan itu. Gak mungkin orang misalnya mendengar dengan matanya, gitu kan? Tidak mungkin orang misalnya melihat dengan hidungnya. Jadi memang ada fungsi, gitu kan? Dan semuanya sudah teratur dengan rapi. Ini berarti menandakan ada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah saya ingatkan kembali sudah saya berikan contoh berapa banyak orang yang suka ya terkagum-kagum dengan seorang pelukis yang melukis sesuatu yang dia ciplak di alam semesta. Dia lukis lautan, dia lukis awan, dia lukis pohon kelapa, dia lukis burung yang sedang terbang misalnya di satu tempat dengan membawa papan lukisnya 1 kali 1 meter. Orang di sebelahnya kadang-kadang terkagum-kagum melihat orang pelukis ini karena mirip sekali dengan aslinya. Subhanallah, lukisan itu dijual mahal dan dibeli mahal, gitu kan. Tapi mereka lupa sebenarnya orang ini hanya menciplak yang ada di alam semesta ini. Dia yakin bahwasanya yang hebat adalah pelukis, tapi dia lupa pelukis ini hanya menciplak sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta yang sebenarnya. Bahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa rasakan ya di sejuk airnya, terik mataharinya, kita bisa nikmatin suara kicauan burungnya, kita bisa nikmatin misalnya kalau ada di lukisan itu pohon kelapa dan kelapanya misalnya dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala perlu saya titik beratkan di awal pertemuan kita ini belum menampakkan dirinya untuk manusia karena memang Allah menjadikan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, termasuk yang terakhir keluar dari neraka. Orang yang terlalu banyak dosanya akan masuk neraka dulu, kemudian nanti akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kalau semua yang ahli surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang lewat neraka dulu, di neraka tinggal orang-orang yang memang kekal dalamnya, naudzubillah, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Maka Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, akan berkata kepada ahli surga, dan kita semua akan menyaksikan ini, karena janji Allah tidak mungkin salah. Ini judul kita.
Maka Allah SWT akan mengatakan sementara masih ada hijab antara dia sama makhluknya. Dia mengatakan, hai hamba-hambaku, apakah sudah cukup apa yang aku berikan? Maka kita semua di surga insya Allah akan mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Seingat saya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat, semua ahli surga itu nanti akan ada satu pintu atau jendela ya di istana dia di surga yang kalau dia buka dia bisa melihat neraka setiap saat. Sehingga setiap saat dia bisa bersyukur kepada Allah karena dia nggak masuk ke sana. Makanya jawaban ahli surga, ya Allah nikmat apa lagi yang kami harapkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, Allah berfirman dengan dua riwayat. Yang pertama, hari ini kata Allah, aku tidak akan marah pada kalian selamanya, maka berbuatlah sesuka kalian. Ahli surga dikatakan begitu ya. Dan kata Nabi SAW, ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Karena di surga nanti sudah tidak ada lagi rasa iri, dengki, dan itu sudah tidak ada lagi penyakit hati sudah nggak ada. Orang hanya akan menikmati apa yang Allah SWT berikan dari yang halal dan mereka selalu bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat hijabnya, pembatas antara dia sama hamba-hambanya. Disitulah pertama kali nanti kita melihat zat Allah yang maha mulia. Kalau teman-teman sekalian kita bisa melihat pohon, bunga, sangat indah warnanya, berwarna-warni. Mungkin kita masuk di Hotel Fairmont ini kita bisa lihat di receptionnya bunga mawar yang segar, warna-warni ya, ada putih, ada ungu, ada orange ya. Dan seterusnya lah ya. Apa pemandangan yang kira-kira paling indah yang pernah Bapak Ibu lihat di muka bumi ini, maka penciptanya jauh lebih indah dan lebih sempurna daripada itu. Ya. Maka semua ahli surga mengatakan pada saat lihat zatnya Allah, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi semua dayang-dayang, istana, pakaian yang indah itu akan menjadi kecil setelah melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya ada di surga nanti dan hanya untuk orang-orang yang masuk surga saja. Ahli neraka tidak akan pernah melihat Tuhannya selamanya karena melihat Allah adalah sebuah nikmat yang besar. Baik, bagaimana sekarang kita memunculkan keyakinan kita kepada Allah, ini yang sedang kita bahas, ya. Yang kita bahas agar kita sampai pada titik ternyata oh iya benarnya janji Allah itu benar dan Allah itu benar ada. Baik, kita masuk ayat 20-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya bacakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar kata ganti Allah, ialah dia, D-nya besar kata ganti Allah juga, dia menciptakan kamu dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Ya, dalam sebuah riwayat Bukhari kata Nabi SAW, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah tembikar, tanah liat yang berwarna hitam, gitu kan? Lalu kemudian diciptakan Nabi Adam dari situ dan Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan jin dari api. Ya, sebab iblis tidak mau sujud disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dia mengatakan ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, jadi di sini ada penyebutan tentang masalah iblis mengakui dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Tapi ini cuma alasan saja untuk menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sebenarnya mengharapkan iblis berharap dia bisa menjadi pemimpin di muka bumi. Karena jin sudah ada lebih dulu sebelum manusia. Kita ini Bapak Ibu sekalian makhluk terakhir di muka bumi ini. Ini semua burung-burung dengan populasinya, serangga, semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, api, udara, ini semua sudah ada sebelum kita, jauh sebelum kita. Manusia adalah makhluk terakhir. Makanya pada saat Nabi Adam AS diciptakan, iblis sudah ada. Iblis sudah ada, tapi iblis suruh sujud tidak mau. Malaikat sudah ada. Malaikat sujud, maka malaikat sujud. Dan sujudnya ini bukan sujud penyembahan, tapi sujud karena patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan kenapa kita sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu bangunan biasa. Ya, batu saja sama semen dikasih kain gitu kan. Jadi bukan karena Ka'bahnya, bukan karena fisik, tapi karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah sujud ke laut, kita sujud ke laut. Ke pohon, kita sujud ke pohon. Jadi memang karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sujudnya para malaikat kepada Adam alaihissalam. Nah, Allah menceritakan bahwasanya kalian diciptakan dari satu jiwa, yaitu Adam dari tanah. Kemudian Allah ciptakan dari Nabi Adam tulang rusuknya Hawa, istrinya. Lalu kemudian berkembang biaklah kita semua melalui sperma yang sudah Allah SWT ciptakan. Nah seperti itu Allah menjelaskan. Jadi coba bayangkan dan fikirkan diri kalian sendiri. Teman-teman juga nanti kalau lagi ada waktu lowong, lagi di masjid duduk, lagi habis sholat baca, bisa membaca surah Al-Insan.
Nah, surah Al-Insan ini tentang kita, gitu kan? Terutama di ayat pertama Allah SWT menjelaskan masalah itu. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia itu pernah duduk sejenak merenungkan bahwasanya dia dari sesuatu yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Kita ini tidak ada urusannya. Di Madinah saya sempat singgung. Setiap laki-laki yang punya sperma, pada saat dia menuangkan spermanya, habis itu tidak diperlukan dibuang. Cebok buang di kamar mandi. Padahal itu semua manusia, bibit manusia. Dan teknologi sekarang membuktikan dari sperma itu bahkan dengan alat-alat tercanggih sekarang sudah bisa melihat ini jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, ya, kemudian nanti warna rambutnya, warna kulitnya, warna matanya bisa dilihat semua dari komposisi yang ada di situ. Itu luar biasa. Gitu. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 21 yang membuktikan Allah SWT juga ada sampai cipta ini, adalah Allah mengingatkan juga wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, buktinya Allah itu ada. Dan dia ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Manusia sama manusia, jin sama jin, hewan sama hewan, gitu kan. Lalu kata Allah SWT, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Yang sudah berumah tangga tahu. Ada rasa sayang di antara mereka, ada ketentraman jiwa di antara mereka. Selama memang mereka menjadikan Islam sebagai simbol kehidupannya, maka insya Allah akan selalu tentram. Kalau Bapak Ibu mau bahagia dalam rumah tangganya, maka simbol di atas kepala kita suami istri adalah Islam. Benar atau salah siapapun di antara kita, Islam yang menilainya. Selalu kembali kepada Islam. Jadi nanti yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Maka akan selalu ada yang Allah janjikan di sini, mawaddah wa rahmah. Ya, artinya kasih sayang dan juga ya, rasa kasih dan sayang di antara kalian. Dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada demikian itu, adanya rasa suka, rasa sayang, saling melindungi, saling memenuhi di antara suami istri, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir, kata Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, ayat 22-nya. Wa min ayatihi, juga di antara tanda-tanda kebesarannya, kekuasaannya, khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ialah dia menciptakan langit dan bumi. Nah, seperti ini kita lihat langit, kita lihat bumi, subhanallah makin tinggi ya, ke atas kita melihat itu makin nampak sekali. Ya. Kalau ketinggian seperti ini lantai 57 kita bisa melihat mobil seperti gentong-gentong kecil saja yang berjalan. Mungkin kalau kita dekat kita bisa melihat, oh ini mobil Ferrari, oh ini mobil yang mewah-mewah. Padahal sebenarnya kalau sudah di atas jadi kecil semua. Rumah-rumah building yang besar pun jadi kecil. Maka ini kita bisa lihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan melihat gunung-gunung, Mekah penuh dengan gunung seperti ini, kayaknya tidak masuk akal kalau ini tidak ada yang menancapkannya, mengaturnya. Bahkan saking lemahnya manusia, mereka tidak bisa menciptakan satu butir pasir. Anggur yang ditancapin pun atau yang ditarik dari tangkainya tidak bisa ditancapin kembali oleh manusia tersebut. Saking lemahnya. Pisang yang lembut begitu, teksturnya, aromanya, cita rasanya itu kalau sudah dibuka kulitnya, dia nggak bisa tempel tutup kembali. Ya saking lemahnya manusia. Tapi itu semua membuktikan ada pencipta yang mengatur semua itu. Allah mengatakan, saya ulangi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Ya, ini luar biasa bahasa ini. Berapa kali kita pergi ke negara orang, kita ngobrol, ya. Kalau kita menguasai bahasa yang kita bisa saling paham, kalau tidak, maka kita tinggal terjemahkan, ya. Kemudian dia bisa memahami maksud kita seperti apa. Nah, bahasa ini sesuatu yang unik sekali. Ya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa kita berbicara seperti ini, keluar suara, ya, tersusun kosakata sehingga yang satu bisa memahaminya. Dan adalah, ya, kalau mungkin grammarnya segala macam ini ada yang menatanya. Dari mana ilmunya semua ini? Ya, kalau kita telusuri semua, Allah Subhanahu Wa Taala pencipta yang mengatur. Kalau kita orang Islam sudah diajarkan itu adalah Allah. Begitu juga dengan warna kulit dijadikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang putih sekali, ada yang sedang, ada yang matang, ada yang hitam. Kata Allah, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mengetahuinya. Maksudnya mempelajarinya. Ayat 23-nya, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtiga'ukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam
Tidur kita kadang-kadang ngantuk kan kalau malam. Begitu kita letakkan kepala, tiba-tiba tidak hilang. Kita sudah nggak sadarkan diri. Ini tidurnya dari mana? Ya, karena seringnya kita lakukan, kita nggak menyadari kalau ada yang mengatur semua itu. Ya. Tidur orang tidak sadar. Bahkan dalam hukum Allah SWT, orang kalau tidur tidak dijadikan sebagai sebuah hukum. Misalnya ada orang tidur, dia tidak sengaja mukul orang di sebelahnya. Dia nggak kena hukum karena itu orang tidur. Ya. Orang tertidur karena dia tidak sadarkan diri, misalnya terlewat waktu sholat, maka dia boleh sholat kapan dia bangun. Tidur itu luar biasa, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi secara medis tidur itu ternyata memberikan ya istirahat tubuh-tubuh kita, ada pembaharuan sel dan segala macam. Allah mengatakan di waktu malam dan di waktu siang, karena memang siang hari dikenal dengan kailula, waktu istirahat juga. Ya, Nabi SAW kadang-kadang beristirahat menjelang duhur atau selepas duhur, dikenal dengan kailula, ya, beberapa saat gitu. Kemudian juga dikatakan oleh Allah, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Semua manusia terarahkan untuk mencari pekerjaan, cari pendapatan, supaya sama standarnya, bisa makan, bisa minum, bisa beli baju, bisa penuhi kebutuhannya, bisa beli rumah dan seterusnya. Ini yang mengatur ke arah itu siapa? Kan harus ada yang mengatur semua ini, sehingga manusia kayak satu arah. Semuanya mencari pendapatan, semuanya juga akan memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhannya sama. Kita tidak bicara varian itemnya. Ya, misalnya yang satu makan ini, yang satu makan itu, tidak. Tapi intinya adalah makan, minum, tidur, beli pakaian, pekerjaan, kendaraan, ini sama. Ini kok terarah ke situ? Ini siapa yang mengaturnya semua? Jadi itu Allah singgung di sini. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengarkan, mau dengar, mau merenungi, maka dia akan ambil pelajaran. Ayat 24-nya, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah itu benar ada, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Ya, subhanallah, kita sering lihat kilat di langit ya. Tadi sebelum Bapak Ibu datang sempat mendung dan ada kilat kelihatan, apalagi di tempat tinggi seperti ini kelihatan sekali gitu kan. Allah, dari mana kilat itu? Ya, tegangan listrik yang sangat tinggi. Ya. Maka Allah mengatakan tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepada kalian kilat. Untuk apa? Menimbulkan rasa ketakutan dan harapan. Takut akan hukuman Allah, harapan agar Allah berikan keselamatan. Dan dia juga menurunkan hujan dari langit. Ya. Lalu menghidupkan bumi dengan air hujan itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau menggunakan akalnya. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, masuk akal nggak? Kalau keran air kita di kamar mandi, tiba-tiba nyala sendiri. Kita tidak bicara kalau rusak ya. Pasti kita akan heran, siapa yang nyalain tuh? Nggak mungkin, gitu kan? Artinya kalau keran di kamar mandi saja kita tidak mungkin dia keluar sendiri tanpa dibuka, tanpa yang ada yang gerakkan kerannya, maka bagaimana dengan air yang turun dari langit ini? Kadang-kadang bahkan pernah lihat ya, di jalan raya, setengahnya kena hujan, setengahnya enggak. Kok bisa gitu? Kan itu jelas sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kadang-kadang bumi itu kering sekali. Allah turunkan hujan, tiba-tiba tumbuh rumput, gitu kan? Saya subhanallah pernah waktu masih ngontrak rumah, Allah SWT berikan beberapa tahun yang lalu. Di belakang rumah saya tidak terlalu perhatikan, ada sedikit taman. Mungkin cuma 2 minggu barangkali, itu 3 minggu ya. Saya biasanya memang ke belakang, lihat, siram tanaman. Itu tuh kebetulan dengan kesibukan tidak sempat. Lebih keluarga saya yang lakukan. Tapi tiba-tiba saja setelah 3 minggu kalau tidak salah, saya ke belakang, loh ada pohon pepaya. Saya nggak pernah tanam gitu. Pohon pepaya itu tumbuh dan sudah ada buahnya kecil gitu. Subhanallah, maha suci Allah yang begitu mudahnya Allah kalau mau menciptakan sesuatu. Dan manusia sebenarnya tinggal melihat tanda-tanda kebesaran itu. Dan dia tinggal beriman kepada Tuhannya, lalu dia nikmati apa yang dibolehkan. Harusnya begitu. Ayat 25-nya, wa min ayati an taqumas sama wal amru bi amri an taqumas, saya ulangi, wa min ayatihi an taqumas sama wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit, ini yang kita bisa lihat sekarang, dan bumi dengan iradatnya, dengan izinnya, dengan pengaturan dari sisinya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, nanti pada saat kita meninggal,
dikubur semua di kuburan, maka pada saat itu Allah menyuruh kita bangkit dengan satu tiupan sangkakala, ya. Maka seketika itu kamu akan keluar dari kubur. Kemudian ayat 26-nya Allah mengatakan walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ketahuilah kepunyaan Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Ya. Nah, dari sini ada satu rahasia penting teman-teman sekalian. Di saat Bapak Ibu menghadapi masalah apapun, maka ketahuilah masalah itu sebenarnya adalah teguran dari Allah tentang adanya masalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan teguran melalui makhluknya. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya tahu saya punya dosa kepada Tuhan saya, di saat saya lihat perubahan sikap pasangan saya. Di saat ada perubahan di tunggangan saya, dan di saat ada tikus di rumah saya. Mereka saking pekanya, karena kalau tidak masalah sama Allah, harusnya janji Allah benar dong. Orang yang beriman beramal soleh tidak akan ada gangguan. Berarti kalau ada gangguan ada masalah nih. Dan masalahnya sebenarnya bukan pada pasangan kita. Bukan masalah pada tunggangan kita. Bukan masalah pada tikus yang di rumah kita. Tapi ada masalah dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama salaf, kalau mereka jalan satu tempat lalu kecium bau busuk saja, mereka langsung istighfar. Langsung introspeksi diri. Karena Allah bisa buat bau busuk itu tidak sampai kepada dia. Tapi Allah sampaikan sebagai peringatan agar dia tahu dia punya salah. Nah seperti itu. Sebagian mereka jalan, kesentuh kakinya, kesentuh batu, keseleo misalnya, itu jadikan sebagai bahan introspeksi diri semuanya. Astagfirullah ya Allah kalau ada kesalahan. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Nabi Daud alaihissalam lagi duduk di singgasananya, di istana kerajaannya, tiba-tiba Allah jatuhkan bangkai. Dan langsung Nabi Daud dengan keimanannya, lihat bangkai itu, ini kan tidak mungkin. Ada bangkai baunya busuk di depan matanya. Langsung dia sujud dan dia tidak mau angkat kepalanya, sampai Allah SWT turunkan wahyu sebenarnya itu cuma ujian yang datang kepada dia. Jadi itu yang dimaksud dengan poin ini. Jadi sebenarnya di ayat 26 ini teguran. Ayatnya pendek tapi teguran. Kalau semua di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apapun tinggal minta sama Allah. Ya. Orang depan kita jahat pun Allah bisa ngubah dia menjadi orang baik karena Allah pemiliknya. Sederhana. Kita mau apapun tinggal minta sama Allah. Selama bukan apa yang Allah haramkan, Allah bisa berikan. Tidak ada yang mustahil. Ya, selama tidak bentrok dengan sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Bapak Ibu nggak suka dengan malam lalu bilang, ya Allah hilangkan malam. Itu nggak mungkin. Itu sunnatullah. Peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama tidak bentrok dengan sunnatullah, tidak minta yang Allah haramkan, pasti dikasih. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada orang, subhanallah, dia sangka buruk dengan Tuhannya. Kenapa? Karena ada permintaan dia satu atau dua belum dikasih. Dia lupa, sebenarnya terlalu banyak permintaan dia yang sudah Allah berikan. Terbukti misalnya. Bukanlah kita tiap hari lapar Bapak Ibu sekalian. Tiap hari kita haus, tiap hari kita ngantuk, tiap hari kita capek. Bukankah kita cuma mengatakan lapar, tiba-tiba ada pikiran kita untuk mencari makanan, dapat makanan dan akhirnya kita bisa makan. Terbukti sampai hari ini puluhan tahun kita bisa hidup. Terpenuhi setiap hari makanan, terpenuhi setiap hari haus, ya, dahaga kita. Hanya dengan bilang haus, ada muncul ide untuk minum apa. Dan kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Misal, capek kita bisa istirahat, sakit kita bisa berobat. Terbukti puluhan tahun kita berjalan seperti itu. Nah ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jadikan sebagai bahan renungan kita. Saya ulangi ayat 26-nya kata Allah, dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semua hanya tunduk kepadanya. Jadi ada kisah unik di sini, ada seorang, saya tambahkan kisah di ayat 26-nya, ada seorang salafus saleh dulu, orang saleh dulu di masa tabi'in, setelah generasi sahabat, dikatakan dia jalan menuju ke satu negeri, ya. Dan pada masa itu orang cuma menggunakan penerangan itu cahaya matahari Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak terbit matahari pagi mereka jalan aktivitas. Kalau sudah maghrib kayak kita sebentar lagi maghrib ini, itu mereka sudah tutup aktivitas mereka karena mereka tidak ada punya penerangan, gitu kan? Tidak kayak kita sekarang mungkin sudah banyak listrik, penerangan listrik sudah di mana-mana ya, meluas, masya Allah, alhamdulillah. Maka dia pada saat melakukan perjalanan tiba maghrib dia berada di tengah-tengah hutan. Gelap sekali. Maka dia istirahat di hutan itu. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 10, jam 11 malam, dia terbangun, terus dia wudhu, dia sholat. Diceritakan dalam kisah dia, pada saat dia sholat, selesai 2 rakaat pertama, tiba-tiba di hadapan dia ada seekor harimau yang meraung dengan keras karena kelaparan. Di saat itu dia berpikir begini, dia mengatakan pada dirinya sendiri, kalau saya coba melawan harimau ini, dia lebih kuat. Matanya lebih terang. Lokasi ini dia lebih kuasai, gitu kan? Tapi imannya kepada Allah, Allah munculkan di satu lalu dia mengatakan, wahai harimau. Dia bicara dengan harimau, wahai harimau, kalau seandainya
Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan aku dan kamu, ya, menakdirkan, memutuskan untuk engkau memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya engkau datang untuk mengganggu ibadahku, aku akan memohon kepadanya untuk membinasakanmu. Maka tiba-tiba harimau tersebut menutup kembali, ya, mulutnya dan kemudian meninggalkan orang soleh. Tidak jadi menyerang. Harimau pun yang buas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil. Tinggal bagaimana kekuatan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, Bapak Ibu sekalian, mintalah apapun dari Tuhan kalian sampai tali sendal kalian. Jadi kalau tali sendal pun putus, mintanya sama Allah. Kadang-kadang kita minta sama Allah kalau sudah penyakit kronis yang tidak bisa sembuh. Keliru ini, minta dari hal-hal yang kecil. Biasakan manja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu minta, apapun itu sifatnya. Toh, kalau misalnya kita mau keluar ke pasar, ke mall, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Toh kita juga akan menuju ke sana. Tapi dengan minta seperti ini, Allah kasih dan juga kita dapat pahalanya. Hanya dengan minta sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Tapi Nabi SAW ajarkan kita agar selalu saja berhubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam syariat Allah, kita selalu disuruh berdoa sebelum aktivitas. Doa sebelum keluar rumah, doa sebelum tidur, doa sebelum makan, doa sebelum biologis, kan sebelum aktivitas. Agar kita melibatkan Tuhan kita Allah SWT dalam setiap aktivitas kita. Ayat 27-nya, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan dialah yang telah menciptakan manusia dari permulaan, maksudnya dari tanah, dari Nabi Adam, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali nanti setelah kematian, dan menghidupkan kembali adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi sebagaimana Allah mudah menciptakan kita dari sperma dan sel telur, maka membangkitkan jauh lebih mudah daripada itu, kata Allah. Kalau bisa diciptakan, maka tentu saja pasti bisa bisa diciptakan atau dibangkitkan. Pernah ada satu orang di kota Mekah ini, ada satu tokoh Quraisy, masih kafir. Waktu itu dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa tulang unta yang sudah lama mati, sudah tinggal tulang belulang. Tulangnya diambil, ditumbuk sama dia sampai hancur. Tinggal debu, lalu dia datang ke hadapan Nabi SAW dan dia lempar debu itu. Debu tulang itu, dia mengatakan, Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Dijelaskan dalam surah Yasin. Siapa yang menghidupkan ini, hai Muhammad, setelah hancur seperti ini? Maka Allah turunkan firman-Nya, Jibril langsung turun dan menjawab itu. Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Jawab, hai Muhammad, yang akan mengembalikan tulang ini kembali utuh, ya, yang telah menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui ciptaannya. Salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah pada saat minta, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Coba tunjukkan ya Allah bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah SWT menyuruh Nabi Ibrahim AS memilih dari 4 jenis burung-burung, hewan. Kemudian disembelih dan diacak potongan-potongan badannya. Lalu dibagi ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Lalu kata Allah SWT, panggillah. Dipanggil datanglah dengan izin Allah. Tiba-tiba potongan-potongan yang sudah bercampur baur antara jenis hewan yang berbeda itu bersatu kembali posisi dan hidup kembali di hadapan Nabi Ibrahim AS pada saat itu. Jadi bisa dibaca tentang mukjizat Nabi Ibrahim AS. Baik, ayat 28-nya. Darabalakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Dia Allah membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri supaya lebih yakin lagi. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang berakal. Jadi saya jelaskan, kan di masa dulu ada hamba sahaya ya. Setelah perang dunia terakhir itu sudah dihapuskan. Gak ada lagi hamba sahaya. Ya, tidak ada perbudakan. Ya, hamba sahaya ini budak. Nah Allah SWT menjelaskan di masa dulu, waktu masa ada perbudakan, orang bisa jual beli budak di pasar. Hampir seluruh dunia ini ada pasar budak. Bahkan di kota Madinah, di kota Mekah ini ada pasar budak. Bilal kan dulu di pasar budak Mekah. Dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, dijadikan budaknya yang menaruh batu besar di dadanya, lalu dibebaskan oleh Abu Bakar kan. Itu masa perbudakan namanya.
Memang ada masa perbudakan. Maka budak-budak ini tidak punya hak terhadap harta. Allah memberikan gambaran yang masih mengatakan ada sekutu-sekutu buat Allah. Seperti orang-orang Mekah datangkan patung-patung. Lalu kemudian mereka anggap patung-patung itu adalah sekutu-sekutu Allah. Kemarin sudah dipanjang lebar dijelaskan di Museum Wahyu ya. Maka Allah berikan perumpamaan. Kira-kira masuk akal nggak sih kalau kamu punya seorang budak yang kamu beli di pasar, gitu kan? Kemudian tiba-tiba dia jadi pemilik harta seperti kamu dan kamu sama dia sama-sama punya hak. Maka orang yang dulu hidup di masa dulu ini tahu tentang masalah ini. Tidak mungkin sama. Karena budak itu bagian daripada harta kita. Bukan dia memiliki harta kita. Seperti itulah. Maka Allah mengatakan ini perumpamaan. Apakah memang masuk akal? Aku yang ciptakan kamu, aku yang berikan kamu segala sesuatunya. Lalu tiba-tiba kamu datangkan sekutu-sekutu dari patung, dari pohon. Lalu kamu bilang ini sama dengan aku. Seakan-akan Allah bilang begitu. Bagaimana caranya? Apa haknya dia untuk disembah? Seperti sebagian orang pakai jimat, sembah patung, sembah pohon. Apa haknya makhluk-makhluk tersebut? Kita sama benda-benda itu sama sebagai makhluk. Kan gitu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sungguh aku heran melihat orang-orang yang meminta-minta pada kuburan. Padahal dalam kuburan itu adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Tidak bisa berikan apa-apa. Kalau dia yakin pemilik kuburan itu, walaupun orang soleh, bisa memberikan manfaat bagaimana dengan Tuhannya kuburan itu? Tuhannya manusia dalam kuburan itu. Kenapa enggak minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ayat 29-nya, balittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm, faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Tapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu pengetahuan. Maksudnya mereka datangkan sekutu-sekutu buat Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah. Maka siapakah yang akan menunjuki orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Dan tiada bagi mereka seorang penolong pun. Artinya kalau mereka sudah mengambil keputusan seperti itu berarti mereka sudah sesat. Dan mereka tidak akan ada penolong lagi. Tidak ada yang bisa mengembalikan mereka mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri bila Allah inginkan. Ayat 30-nya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dan menyuruh kita mengikuti ini. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini atau agama Allah. Oleh karena itu setelah faham ayat-ayat ini, mulai sekarang yakinlah Allah itu ada dan ikuti agamanya. Ya, syariat yang diturunkan, semua yang dibolehkan nikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Tetaplah di atas fitrah Allah itu yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Maksudnya agama yang sudah Allah bebankan pada manusia itu tidak akan berubah. Itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Saya ingatkan kembali Allah hanya turunkan satu agama. Tidak ada agama lain. Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 19. Inna dina innallahil Islam. Agama sisa Allah hanyalah Islam. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Saleh, Shu'aib. Semuanya Daud, Sulaiman, Isa, Musa, Muhammad. Ini semua Nabi-Nabi Ilyas ya. Zakaria, Yahya, semua nabi-nabi ini alaihissalam adalah agamanya Islam. Tidak ada agama lain. Jadi mereka agama satu saja. Ya. Yang berbeda adalah hukum-hukum dan syariat yang dibawa. Kalau ada hukum yang memang Allah ubah misalnya dengan datangnya Injil, maka hukum yang ada dalam Taurat terhapus dengan adanya Injil. Dengan datangnya Al-Quran, maka Al-Quran menghapus hukum Injil dan Taurat misalnya. Seperti itu iya. Tapi agama nabi-nabi semua sama, Islam. Makanya rukun iman kita yang 6 itu, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada semua rasul-rasul. Semua yang kita iman. Jadi kalau ada muslim mengatakan, oh Isa bukan nabi, atau Musa bukan nabi, karena itu nabinya nabi orang Nasrani dan orang Yahudi. Ini bisa kafir dia. Gak boleh, kita wajib mengatakan bahwasanya mereka juga nabi-nabi Allah. Cuma kita dengan ilmu yang benar, kita katakan Musa memang adalah utusan Allah, dan kita mengatakan Isa juga utusan Allah. Dan Isa bukan anak Tuhan. Ya. Tapi dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu. Ayat 31-nya. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan kembalilah bertaubat kepadanya. Kalau selama ini kalian jauh dari Tuhan kalian, segera bertaubat. Kembali kepadanya. Dan bertakwa kepadanya. Takwa ini maksudnya patuh dan tunduk. Serta dirikanlah salat dan jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dirikan salat maksudnya selalu kembali kepada Tuhan untuk salat. Dan jangan mempersekutukan. Jadi jangan sampai sholat tapi juga tetap buat sekutu kepada Allah. Ya, sekutu ini kayak partner ya. Contoh, Bapak Ibu sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah
hanya kepadamu kami minta tolong. Setelah salam minta pada kuburan sebelah masjidnya. Loh, terus mana tadi perkataan kamu iyaka, hanya kepadamu, hanya kenapa? Minta pada kuburan. Kuburan yang disunnahkan Nabi SAW adalah kita mendoakan mereka. Bukan kita minta sesuatu pada mereka. Kan gitu. Jadi ini bahaya sekali orang bisa terus dalam kesyirikan tapi dia tidak mengetahui. Atau pakai jimat misalnya. Dia meyakini kalung yang dia digantung di badannya, batu kah, kayu kah, atau apa saja bisa memberikan manfaat atau mudarat pada dia. Ini bagaimana? Kata Nabi SAW, man Allah kata mimatan fakat asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya, dia telah berbuat kesyirikan. Seakan-akan menyekutukan Allah sama makhluknya. Tidak dibutuhkan semua itu. Ya, Nabi Muhammad SAW bahkan kalau mau berperang Bapak Ibu sekalian, tidak pernah pakai jimat, bahkan tidak pernah buatkan jimat sahabat. Saya ditulisin, suruh tempel di badannya nggak pernah. Supaya dia kebal, enggak. Apa kata Nabi SAW? Kita sudah kemarin datang di lokasi perang Uhud. Mati mereka itu, berdarah-darah. Kata Nabi SAW, setiap kali mau lepas pasukan, Kumu ila jannati rabbikum. Ayo berdiri kepada surga Tuhan kalian. Ayo mati sekarang. Gitu. Serahkan diri kalian kepada Allah. Begitu, tidak pernah Nabi suruh kebal. Lalu kenapa kita harus belajar ilmu kebal? Gitu kan? Gak ada urusannya. Kebanyakan orang sudah belajar ilmu kebal, begitu diruqyah kesurupan. Kan ada jinnya. Gitu kan? Iya. Ayat 32-nya. Minal ladhina farraku dinam wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladihim farihun. Dari tadi Allah sebutkan sebelumnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu siapa? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu nanti akan banyak perselisihan pendapat di antara mereka karena mereka tidak rujuk kepada wahyu. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ayat 33-nya. Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Dan apabila manusia disentuh oleh satu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit saja rahmat, diberikan keselamatan, diberikan rezeki, dari sisinya tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhannya. Di ayat 33 ini saya ingin sedikit sampai 34 dulu ya. Liyakfuru bima atainahum fatamattau fasawfa ta'lamun, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka dan mereka bersenang-senang, ya, maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Ada satu sahabat Nabi di kota Mekah ini di masa Nabi SAW namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal kita tahu semua, Abu Jahal Fir'aunnya umat ini, meninggal di perang Badar. Tapi subhanallah, ayah kafir, anaknya mukmin. Anaknya namanya Ikrimah. Ikrimah ini dulu waktu ayahnya meninggal di perang Badar, dia menjadi pemimpin di Mekah, pengganti ayahnya. Waktu Nabi SAW taklukkan kota Mekah kurang lebih di tahun 8 Hijriah, gitu kan? Maka pada saat itu dia termasuk orang yang melarikan diri dari Mekah, karena dia tidak mau beriman. Tapi subhanallah dia lari kemana? Dia lari ke Jeddah sekarang. Di Jeddah ini kan pelabuhan. Dari masa dulu sudah pelabuhan. Orang selalu kalau mau nyebrang ke Afrika, karena kan itu Laut Merah. Antara Asia sama Afrika kan dipisahin sama Laut Merah. Nah, jadi dia mau nyebrang ke Afrika. Waktu itu orang sering ke Ethiopia, ya pergi ke Mesir, ya, nyebrang. Dia ingin melarikan diri ke Ethiopia waktu itu, supaya tidak masuk Islam. Di atas kapal, subhanallah, kuasa Allah, kapalnya dihantam oleh ombak. Dan di situ rata-rata yang di atas kapal orang-orang musyrik semua seperti dia, penyembah-penyembah berhala yang menyekutukan Allah. Yakin Ka'bah ini rumahnya Allah, tapi yang ciptakan langit Allah, tapi dia datangkan patung juga sebagai sekutunya Allah. Dianggap Tuhan-Tuhan lain gitu ya. Maka Ikrimah diperlihatkan oleh Allah SWT waktu kapal dihantam oleh ombak yang keras. Orang-orang di kapal itu pada minta-minta pada Tuhan mereka, patung itu. Tolong bantu kami, tolong bantu kami. Tapi ombak makin keras. Maka mereka karena ketakutan patungnya dilempar, akhirnya mereka angkat tangan ke langit lalu minta, ya Allah selamatkan kami. Itu Ikrimah lihat sendiri. Maka Ikrimah pada saat itu dibuka oleh Allah SWT fikirannya, ya hatinya. Dia berpikir, inilah yang didakwakan oleh Muhammad selama ini. Kita nggak boleh sembah berhala ini. Dan Allah perlihatkan depan mata, kalau patung-patung tidak bisa memberikan manfaat di saat bahaya sedang datang. Dan akhirnya mereka kembali kepada Allah juga. Maka dia kembali ke Mekah lalu dia beriman kepada Nabi SAW. Dan akhirnya mati syahid radhiyallahu anhu di salah satu peperangan muslimin. Gitu ya. Nah ini Allah katakan. Jadi mereka itu kalau ditimpakan bahaya, ya, sudah susah sekali, sudah mentok gak ada solusi, kembali kepada Allah. Kenapa gak dari awal kepada Allah?
Kenapa harus selalu bergantung pada makhluk, bergantung pada jin, bergantung pada dukun gitu kan? Kenapa nggak langsung kepada Allah? Ayat 35-nya, ayat 3 ya, ayat 35, am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Atau apakah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka persekutukan dengan Tuhan mereka. Maksudnya apakah mereka itu menyembah berhala, menyembah pohon, mengkultuskan sesuatu yang disamakan sama Allah. Apakah ada sultan, ada ilmu yang kami turunkan untuk itu, atau mereka ngarang-ngarang saja. Semua penyembah berhala ini cuma mengarang-ngarang. Di Ka'bah ini waktu Nabi SAW bebasin kota Mekah ada 360 patung. Patung ini mereka yang ukir matanya, mereka yang ukir hidungnya, mulutnya, mereka yang warnain, mereka yang kasih nama, mereka yang pikul diletakkan di situ, dan kalau rusak, retak, mereka yang tambal kembali. Dipanggil Tuhan. Makanya dikenal dengan masa jahiliyah. Gimana caranya patung yang tidak bisa ngomong dijadikan sebagai Tuhan gitu. Kemudian ayat 36-nya, wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, nikmat Allah berikan kesehatan, keturunan, pasangan, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah mereka kerjakan. Ini tadi saya bilang, jadi ujian itu datang biasanya memang karena kesalahan kita, introspeksi diri ya. Yang dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, maka tiba-tiba mereka berputus asa. Ayat 37-nya, awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Artinya untuk apa minta ke patung-patung tersebut? Kenapa tidak minta kepada Allah langsung? Allah ini maha kaya. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Murnikan tauhid itu, akan diberikan semua apa yang diinginkan. Ayat 38-nya. Fa'ati dzal qurba haqqa wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairun lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Dan berikanlah kepada kerabat terdekat haknya. Maksudnya kalau ada harta, berikan kepada mereka juga. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Maksudnya orang lagi musafir, butuh bantuan, bantu mereka. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya orang yang tahu di harta yang Allah berikan kepada mereka ada hak orang lain. Ayat 39-nya, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudha'ifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Maksudnya kalau seandainya orang mau dapat rezeki yang luas, berikan karena Allah, sedekahkan karena Allah, bantu orang miskin karena Allah. Allah akan balas itu. Tapi kalau orang sengaja riba, dia pinjamkan uang lalu dia minta hasil dari situ, maka itu tidak akan bertambah. Ya. Kemudian ayat 40-nya, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, makanan, minuman, udara, air dan seterusnya yang bisa membuat roda kehidupan ini berjalan, kemudian mematikanmu. Kemudian menghidupkanmu lagi kembali setelah kematian, hari kebangkitan nanti. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Patung kah, jin kah, ada yang bisa buat itu? Tentu perjawabannya tidak ada ya. Maha suci dia atau Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 41-nya, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'da alladhi amilu la'allam yarji'un." Dan telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, maksudnya dosa-dosa yang dilakukan, pelanggaran kepada Sang Pencipta Allah disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Setiap orang berbuat salah, Allah datangkan hukumannya, tegurannya. Ya, teguran ini tadi saya bilang bisa perubahan sikap pasangan, bisa perubahan sikap anak, bisa masalah di pekerjaan, bisa macam-macam cobaannya, supaya kembali ke jalan yang benar. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukan orang-orang Muslim, mereka kalau ada masalah, mereka makin mabuk, mereka makin jauh dari Allah. Kalau kita dipandu tidak.
Ada masalah, segera kembali kepada Allah SWT. Allah sengaja datangkan untuk kita kembali kepadanya. Sekarang saatnya wudu, sholat, taubat, tinggalkan semua kesalahan, maka akan baik semuanya kembali. Ayat 42-nya Allah mengajak kita untuk berjalan di muka bumi melihat akibat orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah supaya jangan kita terjerumus pada hukuman yang sama. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia terutama umatmu, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Maksudnya orang yang membangkang seperti Fir'aun di Mesir, Namrud di Babilonia, gitu kan. Kemudian ada tadi di waktu di Madinah saya jelaskan 4 jam dari Madinah namanya Madain Saleh. Ya, kotanya Nabi Saleh, kaum Tsamud yang Allah binasakan. Allah suruh lihat itu. Ya, kebanyakan mereka itu Allah binasakan karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu ayat 43-nya Allah tekankan, oleh karena itu tinggalkan semua sekutu-sekutu Allah itu. Fahakim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'ta yawmun la maradda lahu minallahi yawma idzin yassaddaun. Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus atau Islam. Ikuti saja ajaran, mana yang diperintahkan kerjakan, yang dihalalkan nikmati, yang dilarang jauhi. Ya. Sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Maksudnya hari kiamat. Dan pada hari itu orang pada terpisah-pisah. Ya, maksudnya terpisah-pisah itu nanti kita masing-masing walaupun suami istri, walaupun orang tua sama anak. Di hari kiamat nanti di mahsyar kita tuh melarikan diri dari orang-orang semuanya. Termasuk orang terdekat. Allah bilang dalam ayat lain, yauma yafiru mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ayahnya, ibunya dan ayahnya. Wa sahibati wa bani. Pasangan hidup dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu semua manusia berharap bisa menyelamatkan dirinya. Maka Allah ingatkan, jangan datang nanti hari kiamat yang orang sudah berpisah baru mau taubat. Enggak, sekarang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 44-nya, man kafara fa alaihi kufru wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang kafir maka dia sendiri yang